Israel kembali siaga penuh setelah Kepala Staf IDF Zamir memperingatkan bahwa Iran bisa meluncurkan serangan rudal balistik dalam hitungan jam. Situasi tegang ini muncul setelah Israel menyerang Beirut sebagai balasan atas drone Hizbullah ke kota-kota utara Israel. Kabinet keamanan Netanyahu langsung berkumpul, sementara Homefront Command membatasi kerumunan hingga 5.000 orang dan konser besar dibatalkan. Pejabat Israel menegaskan setiap tembakan Iran pasti dibalas. Tapi bukankah perang sedang berada di fase gencatan senjata dan Iran Amerika Serikat dikabarkan mendekati kesepakatan? Faktanya, medan lapangan justru bergerak jauh lebih panas daripada yang diberitakan resmi. Mencari jawaban tunggal tentang siapa yang menyalakan api pertama dalam konflik ini memang tidak mudah. Washington dan Teheran sama-sama berdiri di posisi serupa. Keduanya mengaku hanya bereaksi, bukan memulai. Dari sisi Iran, Amerika dituding sebagai pemicu eskalasi. Teheran menyebut kapal-kapalnya di sekitar Selat Hormuz diserang. Sementara sejumlah wilayah sipil di Iran Selatan ikut terkena sasaran. Karena itu, serangan terhadap aset militer AS mereka bingkai sebagai balasan atas agresi lebih dulu. Namun Washington membantah narasi tersebut. Pemerintahan Donald Trump menyatakan pasukan Amerika berada di kawasan untuk melindungi jalur pelayaran internasional. Menurut Trump, helikopter Apache yang sedang mengawal kapal dagang justru diserang drone Iran, sehingga Amerika merasa punya dasar untuk membalas dengan kekuatan militer. Masalahnya, pola seperti ini bukan hal baru. Dalam banyak konflik dari Irak, Suriah, Yaman, hingga operasi lain di Timur Tengah AS, hampir selalu menyebut langkah militernya sebagai bentuk pertahanan diri. Bahasanya terdengar rapi, tetapi di lapangan batas antara membela diri dan memperluas perang seringkali menjadi sangat kabur. Di saat yang sama, Trump terus menyatakan Iran sudah dipukul mundur. Situasi terkendali dan kesepakatan damai telah tercapai. Tetapi kenyataan setelahnya justru bergerak ke arah sebaliknya. Konflik ini bukan mereda, melainkan masuk ke fase yang lebih berbahaya. Di atas kertas, Amerika dan Iran memang belum saling menyatakan perang. Kanal diplomatik juga masih terbuka, sementara sejumlah negara kawasan berusaha menahan agar ketegangan tidak berubah menjadi perang terbuka. Secara formal, mekanisme deeskalasi masih berjalan, tetapi Medan tidak mengikuti bahasa diplomasi. Dalam beberapa pekan terakhir, aktivitas militer meningkat, kapal perang bergerak lebih rapat, dan sistem pertahanan udara di negara-negara Teluk masuk status siaga. Yang paling mengkhawatirkan, insiden bersenjata kembali muncul, seolah damai hanya bertahan di ruang konferensi, bukan di lapangan nyata. Namun insiden terbaru membuat pertanyaan lama kembali terbuka. Sampai sekarang, bahkan titik paling dasar masih diperdebatkan. Siapa sebenarnya yang menyalakan api pertama dan siapa yang hanya sedang membalas? Setelah tuduhan pelanggaran gencatan senjata saling dilempar, Washington mulai bergerak jauh lebih agresif pada minggu kedua Juni. Operasi militer Amerika melebar cepat dan sasarannya tidak lagi terbatas pada aset bersenjata Iran, tetapi juga jalur maritim utama yang dicurigai menopang ekspor minyak Teheran. Dalam 3 hari, 3 kapal menjadi target. Sorotan pertama jatuh pada MT Setebelo, tanker berbendera Palau yang dituduh membawa minyak Iran melewati blokade AS. Serangan terjadi di perairan dekat Oman. Kapal itu hancur. Dari 24 awak, yang mayoritas warga India, 3 orang dilaporkan tewas. New Delhi langsung bereaksi keras, mengecam serangan terhadap kapal komersial, dan mengajukan protes resmi kepada pemerintah Amerika. Tidak lama setelah itu, MT Jalfir masuk daftar sasaran. CENTCOM menyebut kapal berbendera Guinea-Bissau tersebut mencoba mengangkut minyak dari Iran melalui Teluk Oman dan mengabaikan perintah pasukan Amerika Serikat. Washington mengatakan sebuah pesawat Amerika menembakkan 2 rudal Hellfire ke ruang mesin untuk melumpuhkan kapal tanpa menenggelamkannya. Akibatnya kebakaran besar terjadi di ruang mesin dan area cerobong. Asap hitam tebal terlihat membubung dari badan kapal.
Meski begitu, seluruh 20 awak India dilaporkan selamat. Pada periode yang sama, EM Temarivex juga dilumpuhkan karena diduga menembus blokade terhadap Iran. Namun, tekanan Amerika tidak berhenti di laut. Atas perintah Presiden Donald Trump, pasukan AS kemudian menghantam sejumlah wilayah Iran dengan gelombang serangan yang jauh lebih luas. Total 49 rudal Tomahawk diluncurkan, menarget radar militer, sistem komunikasi, fasilitas pengawasan, pertahanan udara, hingga lokasi penyimpanan rudal dekat Selat Hormuz. Salah satu serangan bahkan disebut menghancurkan pusat komando utama Garda Revolusi Iran, memperlihatkan bahwa operasi ini sudah bergeser dari patroli blokade menjadi pukulan langsung ke jantung komando Teheran. Washington membingkai seluruh rangkaian serangan itu sebagai tindakan pertahanan diri. Alasannya, pasukan AS dan kapal dagang internasional di kawasan disebut berada di bawah ancaman langsung dari Iran dan jaringan yang berafiliasi dengannya. Namun narasi itu segera dibayangi tuduhan yang jauh lebih sensitif. Sejumlah laporan menyebut serangan Amerika kemungkinan turut mengenai fasilitas penyimpanan dan distribusi air minum di Provinsi Hormozgan, Iran Selatan. Jika benar, persoalannya tidak lagi berhenti pada operasi militer, tetapi berubah menjadi dugaan penargetan infrastruktur sipil yang bisa memicu perdebatan serius di forum internasional dan memperbesar tekanan diplomatik terhadap Washington. Bagi Teheran, garis merah sudah dilanggar. Iran menyampaikan pesan bahwa serangan semacam itu tidak akan dibiarkan lewat begitu saja. Dan setelah itu, kekhawatiran terhadap perang regional terasa semakin nyata karena balasan tidak lagi hanya dibicarakan sebagai ancaman politik. Jika Washington ingin menekan Iran lewat serangan langsung, respon Teheran justru memperlihatkan bahwa mereka tidak memilih posisi bertahan pasif. Garda Revolusi Iran mengumumkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika di kawasan. Menurut klaim Iran, sedikitnya 5 pangkalan AS di 3 negara menjadi sasaran. Al-Salt Air Base di Yordania, Ahmad Al-Jabr Air Base dan Ali Al-Salem Air Base di Kuwait, serta markas armada kelima Angkatan Laut AS dan Sheikh Isa Air Base di Bahrain. Pemilihan target itu jelas bukan acak. Pesan strategisnya sederhana. Ketika wilayah Iran dihantam, maka jaringan pangkalan Amerika di kawasan juga bisa ikut masuk daftar sasaran, dari titik logistik sampai pusat komando. Iran juga mengklaim berhasil menekan aktivitas udara AS di Teluk Persia. Garda Revolusi menyatakan pertahanan udaranya menembak ke arah jet tempur F-16 yang disebut memasuki wilayah udara terlarang. Hingga pesawat itu akhirnya mundur dari area tersebut tanpa sempat melanjutkan misi patroli udara. Klaim lain yang beredar bahkan menyebut beberapa rudal balistik Iran kemungkinan mengenai atau merusak hanggar F-35 di pangkalan udara Muwafaq Salti, Yordania. Namun sejauh ini, informasi tersebut masih berada di wilayah dugaan. Belum ada verifikasi independen dan Washington juga belum memberi pengakuan resmi mengenai kerusakan semacam itu. Lalu muncul perkembangan yang jauh lebih mengkhawatirkan dunia. Otoritas di kawasan mengumumkan Selat Hormuz ditutup sepenuhnya setelah ketegangan meningkat dan angkatan bersenjata Iran mengeluarkan peringatan keras. Iran tidak hanya bicara soal penutupan jalur. Teheran juga mengumumkan telah menembak 2 kapal yang disebut mencoba melewati Selat Hormuz secara ilegal. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti sekadar persoalan peta. Padahal Selat Hormuz adalah salah satu nadi energi terpenting di dunia. Jika penutupan ini berlanjut, efeknya tidak akan berhenti pada konflik AS-Iran saja. Dari jalur sempit inilah sebagian besar ekspor energi kawasan Teluk bergerak menuju pasar global, termasuk pasokan yang menentukan harga bahan bakar, industri, dan biaya pengiriman. Artinya, perang yang awalnya terlihat sebagai balasan militer kini mulai menyentuh kepentingan ekonomi dunia. Itulah sebabnya banyak negara mulai cemas bahwa krisis ini bisa melebar menjadi konfrontasi regional yang jauh lebih besar.
Di tengah serangan yang terus berbalas, beberapa negara berusaha mendorong deeskalasi. Arab Saudi mengupayakan pembicaraan lebih luas mengenai krisis Timur Tengah, dengan dukungan Pakistan dan Qatar sebagai mediator. Turki juga menyerukan agar Iran dan Amerika Serikat menghentikan serangan serta kembali ke meja perundingan sebelum pintu diplomasi benar-benar tertutup. Namun peluang kompromi masih tampak tipis. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan serangan terbaru Amerika membuat gencatan senjata menjadi praktis tidak berarti lagi. Muhammad Mokhber, penasihat pemimpin tertinggi Iran, menegaskan Teheran tidak akan mundur sedikit pun. Di PBB, Amir Said Iravani juga menegaskan Iran tidak pernah bernegosiasi di bawah ancaman dan tidak akan menyerah pada tekanan apapun dalam situasi sepanas ini. Di tengah suhu konflik yang belum juga turun, Trump justru melontarkan klaim yang terdengar sangat optimistis. Ia menyebut kesepakatan dengan Iran sebenarnya sudah tercapai dan prosesnya hanya menunggu finalisasi dokumen dalam beberapa hari ke depan. Bahkan, ia membuka kemungkinan bahwa penandatanganan resmi akan berlangsung di Eropa. Namun dari Teheran, pesannya berbeda total. Iran membantah klaim tersebut dan menegaskan belum ada kesepakatan apapun yang benar-benar dicapai. Mereka juga menolak tuntutan yang dianggap menyentuh kedaulatan nasional, terutama terkait program nuklir dan status Selat Hormuz. Dengan kata lain, Washington dan Teheran masih membaca situasi dari dua dunia yang berbeda. Jika jarak itu gagal dijembatani oleh diplomasi, konflik yang tampak terbatas hari ini bisa berubah menjadi konfrontasi regional yang jauh lebih luas, mahal, dan sulit dikendalikan.